Shalom Bu, perkenalkan nama saya Terprincess Siregar, NIM 200101142, dosen pengampu Damayanti Nababan, MPDK. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran dengan tema perbedaannya individu dengan yang menyebabkan perbedaan hasil belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Perbedaan individu. Pada dasarnya, tiap individu merupakan satu kesatuan yang merupakan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu horizontal dan vertikal. Perbedaan segi horizontal adalah perbedaan individu dalam aspek mental, seperti tingkat kesadaran, bakat, minat, ingatan, emosi, dan sebagainya. Perbedaan vertikal adalah perbedaan individu dalam aspek jasmaniah, seperti bentuk, tinggi, dan besarnya badan, tenaga, dan sebagainya. Masing-masing aspek individu tersebut besar pengaruhnya terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar. Perbedaan individual disebabkan oleh dua faktor, ialah faktor keturunan atau bawaan kelahiran dan faktor pengaruh lingkungan. Kedua faktor ini memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan siswa atau peserta didik. Mungkin salah satu faktor ada yang lebih dominan, namun tetap kedua faktor tersebut masing-masing berpengaruh dan pada gilirannya ternyata tidak ada dua individu yang sama. Jenis-jenis perbedaan individual. Perbedaan individual menyangkut dengan berbagai aspek yang masing-masing memiliki ciri-ciri tertentu. A. Kecerdasan. Siswa yang kurang cerdas menunjukkan ciri-ciri belajar lebih lamban, memerlukan banyak latihan, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk maju, tidak mampu melakukan abstraksi. Siswa yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi pada umumnya memiliki perhatian yang lebih baik, belajar lebih cepat, kurang memerlukan latihan, mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang singkat, mampu menarik kesimpulan dan melakukan abstraksi. B. Bakat atau aptitude, yaitu bakat mempengaruhi perkembangan individu. Untuk mengetahui bakat itu, perlu diadakan tes bakat atau aptitude test. Pada waktu mereka mulai bersekolah, bakat turut menentukan perbedaan hasil belajar, sikap, minat, dan lain-lain. C. Keadaan jasmani. Keadaan jasmani tiap siswa berbeda-beda. Perbedaan itu terdapat pada struktur badan atau tinggi berat dan koordinasi anggota badan, cacat badan atau gangguan pada penglihatan, sakit menahun, mudah musing kepala, dan lain-lain. Gangguan penyakit tertentu. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi efisiensi dan kegairahan belajar, mudah lelah, kurang berminat melakukan berbagai kegiatan, dan akan mempengaruhi hasil belajar. D. Penyesuaian sosial dan emosional. Keadaan sosial dan emosi individu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berbagai sikap sosial dan emosional adalah pendiam, pemberang, pemalu, pemberani, mudah beraksi, senang bekerja sama, suka mengasingkan diri, mudah terpengaruh, sensitif, sedang mengantungkan diri kepada orang lain. Tingkah laku sosial dan emosional ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi sekitarnya. Keadaan ini besar pengaruhnya terhadap kegiatan keberhasilan belajar siswa. E. Keadaan keluarga. Keadaan keluarga besar pengaruhnya terhadap individu, dan oleh karenanya terjadi perbedaan individual yang dilatar belakangi perbedaan keadaan keluarga. Pengaruhnya terjadi pada perbedaan dalam hal-hal pengalaman, sikap, apresiasi, minat, cara berkomunikasi, kebiasaan berbicara, hubungan kerjasama, pola pikir, dan lain-lain. Perbedaan dalam hal tersebut mempengaruhi tingkah laku dan perubahan belajar sekolah. F. Prestasi belajar. Perbedaan hasil belajar di kalangan para siswa disebabkan oleh faktor-faktor kematangan, latar belakang pribadi, sikap dan bakat terhadap pembelajaran, jenis mata pelajaran yang diberikan, dan sebagainya. Pengaruh faktor perbedaan individu.
Perbedaan-perbedaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam uraian berikut ini akan dibahas perbedaan individu berdasarkan pengaruh, faktor keturunan atau herediter, atau faktor bawaan, faktor lingkungan, dan faktor-faktor campuran. Adapun faktor-faktornya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor pengaruh keturunan atau herediter. Menurut para ahli biologi, bahwa terjadinya individu adalah akibat bertemunya sel jantan dan sel betina. Pada setiap spesies atau jenis makhluk, jumlah dan bentuk kromosomenya selalu sama, dan bila spesiesnya berbeda, akan berbeda pula jumlah dan bentuk kromosomenya. Gene yang berasal dari sel jantan dan saling berpasangan dengan gene yang berasal dari gene betina dengan cara yang berbeda-beda. Cara yang berbeda-beda inilah yang menyebabkan perbedaan sifat individu, dan perbedaan sifat individu inilah yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan individu berdasarkan faktor keturunan. Yang kedua, pengaruh faktor lingkungan atau milieu. Lingkungan dalam arti luas meliputi lingkungan statis dan lingkungan yang bergerak atau dinamis. Keadaan tempat dan alam lebih banyak bersifat statis, sedangkan lingkungan sosial bersifat dinamis. Lingkungan statis membawa pengaruh pada individu yang berbeda di lingkungan tersebut. Demikian pula lingkungan dinamis atau pengaruh lingkungan sosial atau manusia juga berpengaruh terhadap orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Hal-hal semacam itu akan membuat perbedaan sifat di antara mereka. Yang ketiga, pengaruh faktor campuran. Dari uraian di atas, baik uraian pertama atau mengenai pengaruh faktor keturunan maupun uraian kedua atau pengaruh faktor lingkungan, ternyata bahwa baik keturunan maupun faktor lingkungan berpengaruh terhadap individu yang bersangkutan. Beberapa perbedaan individu dalam kemampuan belajar dan mengingat. Dari sebagian besar perbedaan karakteristik kemampuan siswa dalam belajar dan mengingat, kami hanya akan membahas 4 masalah kognitif penting yang mempengaruhi kemampuan belajar dan mengingat. Yang pertama, karena pemikiran populer mengenai hubungan IQ dan kemampuan belajar, maka kita perlu memperhatikan pemikiran mengenai intelijensi. Selain itu, juga dibahas style kognitif, strategi pembelajaran, dan kemampuan mengingat. Yang pertama, kemampuan atau intelijensi. Uji perbedaan individu memungkinkan perhatian publik pada pengukuran kemampuan seseorang yang tentunya menghasilkan skor nilai IQ. Pada tahun 1920, penguji ini sangat berguna sekali dilakukan. Banyak pendukung gerakan ini di Amerika yang kemudian dirasa bahwa seseorang yang memiliki IQ sedang sehingga tinggi yang hanya dibolehkan untuk lebih produktif dibanding mereka yang memiliki kelatar belakangan mental dan kelompok. Kelatar belakangan mental ini biasanya dihindari. Baru-baru ini, pengujian yang sama ini juga dipandang sebagai instrumen yang menimbulkan prasangka. Sebagian alasan untuk kedua pengukuran intelijensi ini telah menimbulkan pembingungan terhadap permasalahan apa yang harus diukur. Beberapa evaluator telah membuat konseptualisasi intelijensi sebagai kemampuan untuk belajar dengan cepat. Pandangan intelijensi lainnya mengindikasikan adanya tingkat kesulitan permasalahan atau soal-soal yang diberikan pada individu sesuai dengan usianya dalam mengukur kemampuan mereka menyelesaikan soal. Terkadang, definisi ini jauh lebih luas dan lebih menekan kapasitas global seseorang, sebagai contoh kemampuan bertindak, kemampuan berpikir rasional, dan kemampuan berpikir efektif dalam menanggapi seseorang. Selain itu, banyak para penguji lainnya terus melawan arah pengujian ini secara lebih luas dengan menganggap permasalahan umum dan pendefinisian operasional intelijensi secara total, seperti kemampuan dalam melakukan sesuatu dengan baik dan uji intelijensi atau apapun model ujiannya. Bagaimanapun intelijensi, hal yang mungkin paling penting di sini adalah
mengindikasikan sesuatu yang belum ada. Misalnya, pernyataan yang tidak benar yang dikolerasikan dengan tingkat intelijensi dari kemampuan belajar seseorang. Penelitian mengenai tingkat kemampuan belajar seseorang mengindikasikan bahwa ada beberapa faktor pembelajaran yang diperlukan untuk memprediksikan berbagai tugas pembelajaran yang dihadapi siswa. Sejumlah model khusus dari faktor-faktor yang diperlukan ini tergantung dari jenis-jenis tugas yang diukur melalui keahlian motorik, kemampuan belajar verbal, kemampuan mengkonsep pembelajaran, kemampuan memahami sebuah konsep dan sebagainya yang digunakan sebagai variabel uji dalam penelitian khusus. Pendeknya, kita bisa katakan di sini tidak ada pengukuran terhadap kemampuan pembelajaran tunggal yang bisa menyebabkan ketidaktepatan dalam menginterpretasikan skor IQ sebagai refleksi dari tingkat kemampuan seseorang. Fakta ini memperlihatkan banyak orang pertama mempelajari tugas mereka dengan lebih cepat dibanding orang kedua, yang bukan berarti bahwa tingkat pembelajaran mereka dapat disamakan ketika dua orang ini dihadapkan pada tugas yang berbeda. Secara mekanismenya,